Pendidikan adalah jembatan perubahan. Semua anak berhak mengecap pendidikan, baik yang tinggal di perkotaan ataupun di daerah terpencil. Karena dari pendidikanlah akan lahir generasi pemimpin bangsa yang cerdas. Begitu kira-kira pemikiran Sunaryo, warga Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ia merasa warga sekitar sangat sulit meraih pendidikan setara SMA. Rata-rata warga hanya lulusan sekolah dasar atau SD. Untuk itulah, ia berhasrat mendirikan sebuah sekolah menengah kejuruan di desanya. Alasannya sederhana, agar anak-anak di desa ini bisa mengecap pendidikan yang lebih tinggi dan lebih layak. Tentu saja, dengan pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa hidup lebih maju. Ya, SMK Maju Secanggang namanya. Sekolah ini berdiri tahun 2008. Ada 2 jurusan yang terdapat di sini, yakni jurusan Teknik Informatika dan jurusan Agribisnis. Tidak saja menjadi satu-satunya sekolah setaraf SMK di sini, karena sekolah ini juga tidak mengutip iuran kepada para siswanya alias gratis. Dari sayur jadi sekolah menjadi tema bincang-bincang kita pada episode Selasar Budi kali ini. Pemirsa, di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mayoritas anak usia sekolah hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD. Prihatin dengan kondisi ini, Sunaryo, seorang guru sekaligus seorang petani sayur, mendirikan sebuah SMK gratis bernama SMK Maju Secanggang. Peraih penghargaan DAI TV Award tahun 2016 ini sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum Pak Sunaryo. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelum berangkat kemari, bertani sayur dulu tadi di rumah? Iya, sempat nyiram lah. Sempat nyiram sayuran ya Pak ya? Bapak, senang dan bangga bisa duduk bersama Bapak di Selasar Budi kali ini. Nah, kita langsung aja nih Pak. Bapak dijuluki sebagai seorang kepala sekolah gila, tanda kutip ya Pak ya? Iya. Masih Pak, predikat itu masih melekat pada diri Bapak? Kadang-kadang ada juga masyarakat yang seperti itu. Berarti masih ya Pak ya? Ada juga. Bagaimana Pak dijuluki kepala sekolah tanda kutip gila? Seperti itulah masyarakat memandang pendidikan itu masih seperti itu. Iya, seperti apa sebenarnya Pak? Ya, cara mereka memandang pendidikan itu bukan menjadi bahan pokok. Beda dengan orang-orang yang di kota. Kalau di sana itu umumnya itu pendidikan itu masih nomor 2 lah gitu. Yang penting anaknya itu bisa bantu orang tua gitu, ke ladang gitu. Baik, di lahan seluas 1.200 meter persegi Bapak mendirikan sekolah SMK. Iya. Ini nggak dikomplain istri Pak, tanah seluas ini Bapak jadikan untuk sekolah. Dikomplain nggak Pak? Bukan istri saja, anak pun ada yang komplain juga pertamanya. Tapi karena jiwa saya memang jiwa pendidik, ya akhirnya mereka menerima juga gitu. Awalnya dulu kan saya nggak kasih tahu istri saya itu, tadinya mau buatkan rumah gitu. Tapi setelah saya ngomong-ngomong dengan tetangga, dia bilang begini, Bapak kan guru, ngapain buat rumah duluan? Bagus Bapak buat sekolah, katanya kan gitu. Nah, jadi ya pulang, bikin sekolah, tapi dana dari mana? Saya bilang kan. Ya kalau dana Pak nanti kan kalau Tuhan berkehendak dapat itu, katanya. Oh iya ya. Jadi awal mula itu ada 4.000 biji batu bata. Nah, jadi saya buatlah rumah sekolah tersebut. Istri saya bilang mau buat rumah kok petak-petak kayak kotak sabun, katanya gitu. Tetangga saya pun gitu juga. Bentuknya sekolah begitu ya Pak? Iya, ya? Kelas gitu ya, bangunan kelas. Bangunan kelas kotak sabun. Jadi tetangga saya kan adik itu bilang juga sama istri saya, apa Kak Lili itu apa Bang Nara itu mau buat apa? Buat rumah, lah kok macam kotak sabun, kata kan gitu. Lama-lama ketahuan. Ya udahlah saya bilang
ini sebenarnya mau buat sekolah, saya bilang gitu. Itulah. Lalu apa reaksi istri pada saat Ya, itu, Pak Sunario? reaksinya dari mana duitnya, katakan gitu. Ya yang penting niatnya dulu lah, saya bilang gitu. Awalnya sih agak sedikit keberatan karena kan persaingan ini banyak, sekolah-sekolah pun di mana-mana udah ada persaingan itu terlalu besar. Jadi ibu pernah mengingatkan bapak, bagaimana kalau nanti gagal. Tapi kata bapak, baca aja Bismillah, lillahi ta'ala, insyaallah mudah-mudahan kalau untuk kebaikan, apalagi rasa kita anak-anak ini pun bersemangat sekali ingin banyak masyarakat yang mendukung. Bapak kan pendiri SMK gitu dengan program studi TKJ ya Pak, Teknik Komputer Jaringan. Nah, mengapa memilih jurusan ini ketimbang yang lainnya? SMK kan banyak jurusannya ya Pak ya? Iya. Memang dulu tahun pertama saya dirikan itu jurusan TKJ karena kan saya berpikir begini. Sekarang ini kan semua informasi kita mudah dapat dari teknik komputer karena di sana ada internet dan sebagainya. Jadi segala macam informasi yang kita inginkan bisa diakses dari situ. Nah, lantas setelah saya dirikan, terus tahun ini saya buka jurusan peternakan. Oh, nah, jadi baru saya tahun udah, ini ya? Iya. Saya udah nambah lagi 1 kelas dengan siswa 31 orang itu jurusan peternakan. Jadi saya inginnya itu tamatan dari sekolah saya itu nggak jadi pengangguran. Nah, karena dengan ada bekal ilmu beternak, mereka itu setelah tamat dengan lingkungan desa seperti kami itu bisa berusaha ternak secara modern, nggak seperti yang dilaksanakan para masyarakat itu kan semua mengandalkan dari lingkungan alam di situ. Tapi dengan ditambah dengan pengetahuan diambil dari internet, kita bisa berpola peternakan yang maju seperti bisa membuat konsentrat dan sebagainya. Berarti lahan di sana masih relatif luas begitu ya Pak? Nah, cocok untuk peternak? Iya, sangat cocok. Sangat cocok untuk peternakan. Oke, baik Pak. Kembali lagi ke jurusan teknik komputer jaringan tadi. Itu kan berarti butuh fasilitas pendukung pembelajaran ya Pak ya? Seperti komputer begitu yang ditambahi juga dengan servis internet begitu. Nah, ini kan tidak murah biayanya Bapak. Nah, bagaimana caranya Bapak melengkapi fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar ini? Gini Bu, itu sekarang ini semua sekolah kan menerima dana BOS. Nah, dari dana BOS itu boleh digunakan untuk membiayai perangkat komputer. Nah, jadi operasional sekolah kami sekarang ini sudah dibantu pemerintah melalui dana BOS karena semua sekolah baik mulai dari SD, SMP dan SMK itu baik swasta negeri wajib menerima dana BOS. Nah, jadi kami gunakan dari situ. Sangat cukup terbantu. Kalau puasnya sih belum, tapi mereka itu sudahlah senang bisa belajar tanpa harus keluar kota. Karena kan kalau mereka itu belajar ke kota, jaraknya itu kan 13 kilo. Kota terdekat berarti Binjai begitu Pak? Stabat ya. Baik. Stabat dengan Secanggang itu jaraknya 13 km. Nah, jadi dengan adanya fasilitas yang kami dirikan di situ, anak-anak yang kurang mampu ini bisa menempuh pendidikan tanpa harus ke Stabat kan gitu. Oke, baik Pak, ditahan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, seperti apa ya aktivitas Bapak Sunario yang notabene adalah seorang guru sekaligus petani sayur yang mampu mendirikan sebuah SMK gratis di desanya. Ini dia tayangannya. Yaitu cara cepat budidaya ikan nila.
Keseriusan dan kegigihan Sunaryo dalam mengembangkan pendidikan anak-anak di kampungnya sangat tinggi. Terbukti dengan sebuah sekolah yang telah didirikannya, yakni SMK Maju Secanggang. Bukanlah hal yang mudah untuk membangun sebuah sekolah. Dibutuhkan dana dan kemauan yang sama-sama besar. Sunaryo bukanlah seorang yang berada, namun untuk memenuhi keinginannya, ia pun rela membangun sendiri sekolah impiannya setahap demi setahap, tanpa menyewa buruh bangunan. Untuk memenuhi biaya operasional, Sunaryo memang menggunakan dana BOS, namun itu saja tidak cukup. Maka untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, ia pun menanam sayuran di rumahnya dan hasilnya dijual untuk biaya operasional sekolahnya. Begitu besar perjuangan Sunaryo dalam memajukan pendidikan anak-anak di desanya. Semoga perjuangannya ini menjadi tonggak perubahan dan kemajuan bagi putra-putri penerus bangsa. Pak Sunaryo, kualitas pendidikan nih, masih ngomongin soal kualitas pendidikan. Iya. Kalau kualitas itu dikatakan baik, ini kan juga harus ditopang oleh kualitas SDM-nya, yaitu tenaga pendidiknya ya, seperti Bapak gitu. Ini bagaimana Pak? Jadi kalau masalah guru-gurunya, kan sebagian gurunya itu sudah sertifikasi, Bu. Oke. Sudah sertifikasi. Jadi mendapat tunjangan sertifikasi itu tunjangan ya? sertifikasi dari pemerintah kan itu. Kalau di luar tunjangan sertifikasi yang diterima mereka, para guru, nah gaji mereka ini bagaimana Pak? Sudah mumpuni atau bagaimana? Belum lah Bu, karena kan ya di samping gaji sertifikasi kami ada juga bayar dia jam-jam dia mengajar, tapi ya nggak sebanyak yang didapat dari sertifikasinya lah. Ya memang masih kurang kan gitu. Tapi di luar itu mereka juga kan sorenya bisa kerja lain kan gitu. Kan nggak tiap hari juga masuk. Nah, kadang dia 1 minggu itu kalau untuk SMK ini kan ada yang 1 minggu 2 hari, ada yang 3 hari kan gitu. Ada Jadi yang masih tiap bergaji maaf 300.000 gitu atau 500.000? Ada Bu, ada. Masih ada Pak? Masih ada. Nah lalu bagaimana cara Bapak untuk menyemangati mereka supaya tidak patah semangat gitu? Iya. Supaya nggak pindah juga nih Pak, mungkin ya ke SMK yang lain gitu misalnya. Bagaimana caranya Bapak memotivasi? Iya. Sebenarnya kan mengajar ini kan pengabdian. Baik. Nah, kalau kita ikhlas mengajar, mudah-mudahan Tuhan itu memberi rezeki itu dengan cara lain kan gitu. Jadi di samping itu juga yang belum sertifikasi ini kita usahakan biar supaya dia dapat sertifikasi kan gitu. Jadi bertahap lah, nggak bisa sekaligus. Karena kan untuk mencapai sertifikasi itu dia butuh waktu 5 tahun mengajar. Iya. Saya dulu pun gitu juga. Saya udah lama ngajar baru sampai lebih berapa tahun itu baru sertifikasi kan gitu. Berarti disemangati bahwa mengajar itu bukan hanya mencari uang gitu ya Pak ya, tapi ini adalah pengabdian. Baik. Kalau untuk jurusan TKJ kami ada komputer sekitar 10 unit dan juga ada laptop. Jadi ini dalam rangka ini kan lagi apakan oleh pemerintah ini kan ujian UNBK. Jadi di situ kan perlu fasilitas komputer, laptop, wifi, server dan sebagainya. Tapi alhamdulillah itu sudah kami punyai. Ya harapan saya itu nampaknya pemerintah itu kan dengan semangatnya melaksanakan UNBK. Untuk itu ya kami berharap ya pemerintah itu mau membantu kami dari segi komputernya, laptopnya, biar supaya kami itu bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini ke depan lebih baik lagi gitu.
Pak Sunaryo sudah 4 kali menamatkan ya, 4 tahun SMK Maju Sicanggang meluluskan siswa-siswi anak bangsa dari Tanah Langkat, dari Kelurahan Sicanggang. Nah, kalau tadi Bapak bicara soal harapan Bapak kepada pemerintah ya, supaya jangan memperhatikan yang namanya sekolah besar aja, tapi yang di desa juga gitu. Nah, sekarang apa sih harapan Bapak kepada lulusan-lulusan ataupun output yang sudah dihasilkan dari SMK Maju Sicanggang? Harapan saya itu bagi anak-anak yang sudah tamat dan sudah berhasil, lihatlah bahwasanya dulu dari sini kalau bisa kan, istilahnya kalau orang apa dia bilang kan marsipature hutanabe. Jadi pulang ke kampung halaman gitu ya Pak ya. Kalau sudah berhasil dirantau orang jangan lupa. Jangan lupa dulu pernah sekolah di sini. Ya. Memang ada juga itu satu orang siswa kami yang pertama, dia hari itu jadi asisten dosen di poliprofesi. Jadi dibawaannya lah kegiatannya itu ke sekolah kami. Gerakan Marsipature Hutanabe tadi sudah sudah mulai diterapkan terwujud ya, mulai sudah terwujud gitu. ya Pak ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ke depan lebih meningkat ya Pak ya. Nah, setelah menjadikan diri Bapak bermanfaat bagi orang banyak, bagi masyarakat di Kelurahan Sicanggang, apa yang Bapak rasakan pada diri Bapak setelah berbuat sesuatu, berkontribusi, dan kontribusinya sangat signifikan Pak di dunia pendidikan? Apa yang Bapak rasakan? Kepuasan seorang pendidik bisa mendidik siswanya itu jadi orang yang bisa berguna bagi masa depannya. Jadi kepuasan itu setelah kita berhasil atau mendidik anak-anak itu tadi ya puaslah rasanya. Kepuasan batin tersendiri. Kepuasan batin tersendiri. Oke. Nah, kegigihan dan jerih payah yang sudah Bapak lakukan ya. Kegigihan dan jerih payah ini pemirsa sudah mengantarkan Bapak menjadi seorang kepala sekolah berprestasi oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Apa perasaannya Pak ketika menerima predikat sebagai kepala sekolah berprestasi oleh Dinas Pendidikan Sumut loh Pak? Ya di samping senang ya bangga gitu. Walaupun sekolah kami itu di pelosok, nyatanya pemerintah itu tidak pilih kasih untuk mengangkat saya bisa jadi kepala sekolah terbaik tingkat Kabupaten Langkat. Ya. Habis itu dikirim ke tingkat provinsi. Kan gitu. Karena sekolah ini dapat menjadikan masyarakat yang ada di pelosok desa yang lemah menjadi lebih aktif, lebih mengetahui teknologi-teknologi canggih. Selain dari itu, sekolah ini juga dapat mencerminkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Harapan saya ke depannya untuk sekolah ini adalah ingin menjadikan sekolah ini lebih maju, lebih aktif dalam kegiatan, dan lebih disukai oleh masyarakat sekitar. Tanggapannya sangat baik ya, terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya ke kota, itu bisa ditampung di sini gitu. Kalau harapan yang jelas sesuai dengan nama sekolah kita, SMK Maju, tentunya ke depannya sekolah ini bisa lebih maju, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Bapak itu orangnya memang bersahaja, penuh perhatian, dan juga orang yang selalu bersemangat menghadapi hidup ini. Nggak pernah lah dia sedikit pun ngeluh ada apa-apa. Harapan yang kami inilah untuk kedepannya ini, agar masyarakat pun selalu mempercayai kami untuk dapat mendidik anak-anak mereka. Dan sekolah ini pun sesuai dengan namanya, maju ke depan. Pak Sunaryo, selain sebagai kepala sekolah berprestasi se-Kabupaten Langkat, kemudian di tingkat Provinsi Sumatera Utara ya Pak, insya Allah nasional, Bapak juga meraih sebuah penghargaan di ajang The ITV Award pada Agustus tahun lalu ya Pak, 2016. Apa sih arti sebuah penghargaan bagi Bapak?
Ya, penghargaan kalau bagi saya itu merupakan cambuk, Bu. Cambuk untuk berbuat lebih daripada itu. Jadi saya menerima penghargaan DAI-TV Award itu, ya itu artinya saya harus lebih keras lagi untuk berbuat tentang pendidikan. Nah itu. Gimana perasaannya Pak ketika menerima ternyata media seperti DAI-TV juga memperhatikan gitu apa yang sudah Bapak lakukan? Saya senang sekali Bu, karena ternyata DAI-TV itu peduli dengan pendidikan dan mau jauh-jauh ke sana kan gitu melihat pendidikan yang ada di Secanggang, yang ada di pelosok itu. Oke. Baik Pak, apa harapan Bapak Sunaryo untuk kemajuan dunia pendidikan di tanah air ini? Harapan saya ya agar supaya yang namanya pendidikan itu tidak hanya untuk orang kota. Tapi kalau bisa sampai ke pelosok daerah-daerah terpencil pun pendidikan itu merata. Nah untuk itu kami harapkan ini dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah, baik itu televisi, baik itu dari segala arah lah, agar supaya yang namanya pendidikan di desa-desa itu, di daerah-daerah terpencil itu tidak ketinggalan. Ya. Terakhir Pak Sunaryo, apa pesan Bapak untuk masyarakat luas yang mungkin sedang menonton tayangan Selasar Budi kali ini, pemirsa di rumah gitu, untuk memajukan dunia pendidikan, karena kita juga merupakan bagian ya Pak ya yang harus mendukung dunia pendidikan kita yang lebih baik. Tanpa pendidikan tidak ada kemajuan. Jadi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu sangat luar biasa. Jadi mulai dari kota sampai ke pelosok itu kalau bisa pendidikan itu ya betul-betul diratakan lah gitu, merata lah gitu. Baik, Pak Sunaryo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di Selasar Budi. Iya. Sukses ya Pak untuk tanam sayurnya, Iya. untuk SMK Maju Iya. Secanggang dan juga Amin. untuk jurusan yang baru, jurusan Iya, peternakan ya jurusan. Pak ya. Iya, iya. Kami nantikan lagi kontribusi Bapak yang lain di dunia pendidikan ya Pak ya. Iya, iya. Baik pemirsa, semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sunaryo tadi dapat menjadi inspirasi sekaligus toladan bagi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan. Saya Rahma Mandasari undur diri. Jangan lupa untuk selalu tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.